Di Mykolaiv, Ukraina, puluhan mayat bertumpukan di salju. Ada tentara hingga anak berusia 3 tahun. Mayat tentara hingga warga sipil bertumpukan di kamar mayat di Mykolaiv, kota di tepi Laut Hitam yang diserang Rusia selama berhari-hari. Salah satu jasad tampak dibaringkan dengan tangan terkepal seperti sedang berdoa. Kata pegawai kamar mayat, pria itu melempar bom Molotov ketika pasukan Rusia menangkapnya. Tangannya diikat lalu dieksekusi. Di halaman Institut Forensik tempat kamar mayat berada, salju tidak berhenti turun di atas mayat-mayat yang terbungkus kantong plastik abu-abu, serta menunggu untuk segera dievakuasi. Beberapa tubuh para korban invasi Rusia diletakkan di lantai karena kurangnya ruang. Tempat itu dipenuhi aroma jenazah bercampur disinfektan. Para dokter terpaksa melakukan autopsi dalam kondisi yang kurang higienis. Dilansir CNA, mayat tanpa busana tergeletak di jalan gudang pendingin, di mana korban tewas dari pemboman beberapa hari sebelumnya di dekat Ochakiv menumpuk. Vladimir, seorang pegawai kamar mayat yang hanya memberikan nama depannya, mengaku belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Saya belum pernah melihat hal seperti itu. Kami pikir hal terburuk yang bisa terjadi pada kami di sini adalah kecelakaan mobil, katanya sambil menggelengkan kepala. Di halaman, sekitar 30 mayat diletakkan di tanah. 2 di antaranya tentara berseragam, 1 tanpa isi perut ditumpuk di atas satu sama lain. Tampaknya ada juga warga sipil. Mereka sangat muda, lebih muda dari keponakan saya, kata Vladimir. Di bagian belakang ruangan ada juga seorang tentara Rusia. Kami memisahkan mereka, ujarnya. Seorang karyawan dengan lembut melepaskan rantai di leher mayat yang akan digunakan untuk identifikasi. Mykolaiv dan wilayahnya mengalami pertempuran sengit, tetapi pihak Ukraina melawan dan merebut kembali bandara lokal beberapa hari yang lalu. Sampel DNA diambil dan para ahli mencatat ciri-ciri seperti tato dan perhiasan. Sementara itu, jenazah prajurit dipulangkan ke tempat aslinya. Mereka semua masih sangat muda, lahir tahun 1990, tahun 2000, kata Derogina. 15 rekannya telah melarikan diri ke barat, tetapi ada sekitar 60 personel yang masih bekerja di rumah sakit forensik, termasuk 20 di kamar mayat. Situasi masih terkendali di Mykolaiv, tambahnya. Tapi kita langsung menuju bencana kemanusiaan jika ini terus berlanjut. Di luar kamar mayat, beberapa keluarga menunggu dalam diam di bawah salju. Presiden Rusia Vladimir Putin memimpin pertemuan dengan anggota pemerintah Rusia melalui telekonferensi di Moskow pada 10 Maret 2022. Rusia mengumumkan larangan ekspor lebih dari 200 jenis produk dan peralatan buatan luar negeri hingga akhir tahun, bagian dari kebijakan Moskow. Menanggapi sanksi yang dijatuhkan atas konflik Ukraina pada 10 Maret, secara terbuka dan jujur, Vladimir Putin mengakui sangat prihatin dengan situasi kemanusiaan di Ukraina. Namun Rusia tidak akan menghentikan serangannya. Putin kemudian meminta Jerman dan Prancis agar membujuk Ukraina agar tidak lagi melakukan perlawanan dan menyudahi kejahatannya. Lebih jauh, Putin mengatakan bahwa gerakan konvoi kendaraan barat yang mengangkut senjata ke Ukraina menjadi target yang sah dan patut untuk dihentikan. Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan gencatan senjata segera di Ukraina selama panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Sabtu, kata seorang juru bicara pemerintah Jerman menurut situs web Deutsche Welle atau DW Inggris. Sementara itu, media Rusia mengatakan Presiden Rusia meminta para pemimpin Prancis dan Jerman untuk mempengaruhi Kiev untuk memaksa batalion nasionalisnya berhenti melakukan kejahatan selama percakapan telepon. Menurut media Jerman, Kremlin mengatakan dalam sebuah pernyataan tentang panggilan telepon bahwa Putin memberitahu kedua pemimpin tentang keadaan negosiasi antara Moskow dan Kiev dan menanggapi keprihatinan mereka tentang situasi kemanusiaan di Ukraina. Juga dalam sebuah pernyataan setelah percakapan telepon, Istana Elysee mengatakan bahwa Rusia tidak menyatakan niat untuk menghentikan perang di Ukraina. Dalam perkembangan terakhir mengenai konflik tersebut, militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan Facebook hari Sabtu bahwa pasukan Rusia telah merebut pinggiran timur kota pelabuhan Mariupol yang terkepung, kata DW dalam laporannya. Selain itu, Rusia mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka dapat menargetkan konvoi senjata barat menuju Ukraina. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyarankan Ukraina untuk menghancurkan patogen ancaman tinggi yang ditempatkan di laboratorium kesehatan masyarakat negara itu untuk mencegah potensi tumpahan yang akan menyebarkan penyakit di antara penduduk. Pakar biosecurity mengatakan pergerakan pasukan Rusia ke Ukraina dan pemboman kota-kotanya telah meningkatkan resiko lolosnya patogen penyebab penyakit jika salah satu fasilitas itu rusak.
Seperti banyak negara lain, Ukraina memiliki laboratorium kesehatan masyarakat yang meneliti cara mengurangi ancaman penyakit berbahaya yang menyerang hewan dan manusia termasuk yang terbaru COVID-19. Laboratoriumnya telah menerima dukungan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan WHO. Menanggapi pertanyaan dari Reuters tentang pekerjaannya dengan Ukraina sebelum dan selama invasi Rusia, WHO mengatakan dalam email bahwa mereka telah berkolaborasi dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Ukraina selama beberapa tahun untuk mempromosikan praktik keamanan yang membantu mencegah pelepasan patogen yang tidak disengaja atau disengaja. Sebagai bagian dari pekerjaan ini, WHO sangat merekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan di Ukraina dan badan-badan lain yang bertanggung jawab untuk menghancurkan patogen ancaman tinggi untuk mencegah potensi kebocoran, kata WHO, sebagaimana dilansir Al Jazeera pada Jumat 11 Maret 2022. Tampaknya ada juga warga sipil. Mereka sangat muda, lebih muda dari keponakan saya, kata Vladimir. Di bagian belakang ruangan ada juga seorang tentara Rusia. Kami memisahkan mereka, ujarnya. Seorang karyawan dengan lembut melepaskan rantai di leher mayat yang akan digunakan untuk identifikasi. Mykolaiv dan wilayahnya mengalami pertempuran sengit, tetapi pihak Ukraina melawan dan merebut kembali bandara lokal beberapa hari yang lalu. Sampel DNA diambil dan para ahli mencatat ciri-ciri seperti tato dan perhiasan. Sementara itu, jenazah prajurit dipulangkan ke tempat aslinya. Mereka semua masih sangat muda, lahir tahun 1990, tahun 2000, kata Derogina. 15 rekannya telah melarikan diri ke barat, tetapi ada sekitar 60 personel yang masih bekerja di rumah sakit forensik.